Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Nomor induk mahasiswa saya 1901009. Di sini saya akan menjelaskan bab 11 perilaku konsumen dalam kewirausahaan. Pengertian perilaku konsumen. Menurut Nawawi 2013, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan. Menurut Angel, Blackwell, dan Miniar 1995, pemahaman terhadap perilaku konsumen mencakup pemahaman terhadap tindakan yang langsung dilakukan konsumen dalam mendapatkan konsumsi serta menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut. Selanjutnya, variabel-variabel dalam mempelajari perilaku konsumen. Menurut David Louden dan Albert Della Vita 1984 dalam bukunya Anwar Prabhu 1998, variabel terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, variabel stimulasi. Variabel stimulasi merupakan variabel yang berada di luar diri individu atau faktor eksternal yang sangat berpengaruh dalam proses pembelian. Contohnya, merek dan jenis barang, iklan, dan lain-lain. Yang kedua ada variabel respon. Variabel respon merupakan hasil aktivitas individu sebagai reaksi dari variabel stimulasi. Variabel respon sangat bergantung pada faktor individu dan kekuatan stimulasi, contohnya keputusan membeli dan lain-lain. Yang ketiga ada variabel intervening, adalah variabel antara stimulasi dan respon. Variabel ini merupakan variabel internal individu, termasuk motif-motif membeli, sikap terhadap suatu peristiwa, dan persepsi terhadap suatu barang. Peranan variabel intervening adalah untuk memotivasikan respon. Selanjutnya, C. Teori perilaku konsumen. Yang pertama ada teori ekonomi mikro. Teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Yang kedua, teori psikologi. Teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang terpengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Yang ketiga, teori antropologis. Teori ini juga menekankan perilaku pembelian dan suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan sebagainya. Selanjutnya, perkembangan konsep perilaku konsumen. Menurut Salomon 2002 dalam buku Manajemen Strategi, Kodrat 2009 menyatakan bahwa dalam perkembangan ilmu perilaku konsumen dapat ditinjau dari 3 perspektif, yaitu yang pertama, perspektif decision making, menyatakan bahwa pembelian akan terjadi apabila konsumen menyadari adanya masalah dan konsumen bergerak melalui a series of rational steps untuk memecahkan permasalahan tersebut. Yang kedua, perspektif eksperiental, berpendapat bahwa dalam banyak hal konsumen tidak bertindak rasional. Pembelian terjadi karena konsumen memiliki kebutuhan untuk merasakan kesenangan, menciptakan fantasi, memperoleh emosi dan getaran-getaran perasaan. Yang ketiga ada perspektif behavioral, berpendapat bahwa strong environmental force atau faktor eksternal mendorong konsumen melakukan pembelian tanpa pertama-tama memiliki keyakinan kuat terhadap produk. Selanjutnya D. Tipe-tipe perilaku pembelian. Menurut Wilkie, tipe perilaku konsumen dalam melakukan pembelian dikelompokkan menjadi 4 berdasarkan tingkat keterlibatan
pembeli dan tingkat keterlibatan perbedaan merek yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada budget allocation, yaitu pengalokasian budget. Yang kedua, product purchase or not, membeli produk atau tidak. Yang ketiga, store patronage, pemilihan tempat untuk mendapatkan produk. Yang keempat, brand and style decision, keputusan atas merek dan gaya hidup. Selanjutnya, jenis-jenis situasi konsumen. Yang pertama ada situasi komunikasi, yang kedua situasi pembelian. Situasi pembelian ada lingkungan informasi yang mengacu pada keseluruhan jajaran data yang berkaitan dengan produk yang tersedia bagi konsumen. Selanjutnya, ketersediaan informasi sangat penting. Beban informasi dari lingkungan pilihan ditentukan oleh jumlah alternatif pilihan dan jumlah sifat per alternatif. Selanjutnya, format informasi yaitu cara di mana informasi disusun. Bentuk informasi adalah sifat fisik dari lingkungan eceran adalah sifat dari lingkungan eceran. Ada lagi musik, tata ruang dan lokasi di dalam toko, warna, bahan, POV, point of purchase. Winariaga adalah potensi untuk mempengaruhi konsumen. Kesesakan adalah aspek luar dari latar eceran yang mempengaruhi perilaku berbelanja serta pengaruh waktu. Ketiga, situasi pemakaian. Jenis selebihnya dari situasi konsumen adalah situasi pemakaian yang mengacu pada latar tempat konsumsi terjadi. Yang keempat, situasi yang tak terduga. Pemasar kadang bertanya kepada konsumen, target mengenai maksud pembelian mereka untuk meramaikan produk pada masa yang akan datang. Selanjutnya F, pengaruh situasi terhadap perilaku konsumen. Pengaruh situasi dapat dipandang sebagai pengaruh yang timbul dari faktor yang khusus untuk waktu dan tempat yang spesifik yang lepas dari karakteristik konsumen dan karakteristik objek tertentu. Ada 5 karakteristik situasi konsumen, yaitu 1. Lingkungan fisik, sarana fisik yang menggambarkan situasi konsumen. Yang kedua, lingkungan sosial, kehadiran dan ketidakhadiran orang lain pada situasi tersebut. Yang ketiga, waktu saat perilaku muncul. Yang keempat, tujuan yang ingin dicapai pada suatu situasi. Yang kelima, suasana hati atau kondisi jiwa sesaat. Selanjutnya, perbedaan konsumen menurut tujuan pembelinya. 1. Konsumen akhir atau individual, yaitu konsumen yang terdiri atas individu rumah tangga yang tujuan pembeliannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau untuk dikonsumsi. Yang kedua, konsumen organisasional, yaitu konsumen yang terdiri dari organisasi, pengguna industri, pedagang dan lembaga non-profit yang tujuan pembeliannya untuk memperoleh laba atau kesejahteraan anggotanya. Selanjutnya ada perilaku konsumen dalam strategi harga. 1. Prosedur penetapan harga. 2. Tujuan penetapan harga. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Yang keempat, strategi penetapan harga. Yang kelima, strategi penetapan harga menurut Gito Sudarmo 1994. Strategi harga bagi produk baru, strategi harga bauran produk, harga produk penawan, harga produk sampingan. Yang keenam, penetapan harga akhir. Yang ketujuh, perilaku harga. Selanjutnya I, perilaku konsumen dalam saluran distribusi. Pengertian saluran distribusi menurut Suharji Sigit 1982. Saluran distribusi adalah perantara-perantara para pembeli dan penjual yang dilalui oleh perpindahan barang fisik maupun perpindahan milik sejak produsen hingga ke tangan konsumen. Yang kedua, macam-macam saluran distribusi. Saluran
industri untuk barang konsumen, saluran distribusi untuk barang industri, saluran industri untuk jasa. Yang ketiga, memilih saluran distribusi. Yang keempat, fungsi-fungsi saluran distribusi menurut Basu Swasta dan Handoko 1987. Fungsi saluran distribusi dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu fungsi pertukaran, fungsi penyedia fisik, serta fungsi penunjang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.